Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak ibu. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita hanya bisa belajar dari rumah. Bahkan orang tua dari anak-anak ibu juga bekerja di rumah. Nah, untuk saat ini kita harus tetap menjaga kesehatan untuk stay at home atau tetap di rumah, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan tentunya juga tetap membantu orang tua di rumah. Nah, kali ini kita akan flashback kembali atau kembali lagi mengenai materi kita yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, itu mengenai negara-negara ASEAN. Anak-anak ibu sedang mempelajarinya kan? Kita mengetahui ada 10 negara di ASEAN. Nah, yang pertama itu Brunei Darussalam, kemudian Filipina, kemudian Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan juga Vietnam. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai potensi sumber daya alam yang ada di negara-negara ASEAN. Nah, jika kita bicara mengenai potensi sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang berasal dari alam dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kehidupannya. Sumber daya alam itu ada yang dapat diperbarui dan juga ada yang tidak dapat diperbarui. Jika menilik sumber daya alam yang ada di negara-negara ASEAN, negara ASEAN merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Nah, baiklah, kali ini kita akan membahas potensi sumber daya alam negara ASEAN yang tentunya potensi-potensi negara alam yang ada di 10 negara ASEAN. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai potensi sumber daya alam yang ada di negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam atau dengan ibu kota Bandar Seri Begawan ini merupakan negara ASEAN yang memiliki potensi sumber daya alam yang kaya. Nah, negara ini memiliki penghasilan minyak bumi dan juga gas alam yang sangat banyak. Nah, minyak bumi dan gas alam ini menjadi pendapatan bagi negara mereka atau menjadi pemasukan bagi negara mereka. Selain itu, negara Brunei Darussalam juga memiliki hasil pertanian seperti padi, kelapa, dan juga buah-buahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai negara Filipina. Filipina dengan ibu kota Manila. Nah, Filipina merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar dari bidang pertanian, kehutanan, dan juga perkebunan. Beberapa hasil sumber daya alam pertaniannya yaitu ada padi, jagung, sayur, dan juga buah-buahan. Dari segi perkebunan, ada kelapa, ada tembakau, dan juga ada serat Manila atau abaka. Nah, daerah yang menjadi penghasil abaka atau daerah yang menjadi penghasil perkebunan adalah daerah Luzon, yaitu di negara Filipina. Selanjutnya ada sumber daya alam yang diekspor keluar oleh negara Filipina, yaitu karet, abaka, dan juga kayu. Baiklah, itu tadi kita membahas mengenai negara dengan potensi sumber daya alamnya, yaitu negara Filipina. Kali ini, negara ASEAN yang ketiga yang akan kita bahas adalah Indonesia. Indonesia dengan ibu kota Jakarta. Pasti anak-anak ibu tahu betapa banyak sumber daya alam yang ada di Indonesia, mulai dari pertaniannya, perkebunannya, kehutanannya, bahkan juga kelautannya. Nah, jika dilihat lagi, hasil tambang di Indonesia juga sangat banyak. Ada tambang timah di daerah Bangka Belitung, ada juga batu bara di daerah Sumatera Barat, dan masih banyak lagi. Nah, jika melihat penyebaran sumber daya alamnya, hasil pertanian, perkebunan, kehutanan itu paling banyak di daerah Jawa dan biasanya ada di daerah Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Kemudian untuk emas dan perak terdapat di Nanggro Aceh Darussalam. Selanjutnya ada juga minyak bumi dan tembaga yang ada di Papua
dan juga ada di Dumai serta ada di Tarakan, Kalimantan Timur. Batu bara di daerah Sawalunto, Sumatera Barat, dan Bukit Asam dan Tanjung Enim yang ada di Sumatera Selatan. Kemudian timah tadi juga ada di Sungai Liat di Bangka Belitung. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai potensi sumber daya alam negara Kamboja. Kamboja dengan ibu kota Phnom Penh. Nah, Kamboja ini memiliki potensi sumber daya alam yaitu berupa di bidang pertanian. Dia menghasilkan padi, kemudian di perkebunan juga ada jagung, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, daerah pertanian yang sangat subur di daerah Kamboja ini berada di daerah Danau Mekong, berada di daerah Sungai Mekong dan juga Danau Tonle Sap. Nah, sekarang negara yang kelima, kita akan membahas mengenai negara Laos. Nah, anak-anak ibu tahu kan? Laos merupakan negara yang dia tidak memiliki laut. Jadi, sumber daya alam mereka, sumber daya alam yang berupa pertanian. Nah, itu ada padi, jagung, tebu, tembakau, kapas, kopi, dan juga buah jeruk. Nah, hasil tambangnya berupa gipsum, timah, seng, batu bara, dan juga biji besi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai negara yang keenam, yaitu Malaysia. Malaysia dengan ibu kota Kuala Lumpur. Malaysia juga merupakan negara yang sangat dekat sekali dengan Indonesia karena perbatasannya juga sangat dekat dengan Indonesia. Malaysia merupakan penghasil karet terbesar di dunia. Wah, berarti mereka sering mengekspor karet ke negara-negara yang lainnya. Kemudian juga mereka atau negara Malaysia merupakan penghasil dari segi pertanian, yaitu ada padi dan juga hasil perkebunan teh, kopi, dan lainnya. Hasil hutannya yaitu berupa kayu-kayu sering diekspor juga ke negara luar. Hasil pertambangan utamanya yaitu berupa timah juga sering diekspor ke negara luar. Selain timah juga ada biji besi, bauksit, minyak bumi, gas bumi, dan lainnya. Nah, tadi kita telah membahas mengenai potensi sumber daya alam yang ada di negara Malaysia. Nah, mengenai penyebaran sumber daya alam yang ada di negara Malaysia, mereka memiliki daerah pertambangan di sepanjang pantai barat dan juga Perak di Negeri Sembilan. Nah, hasil pertambangannya juga ada minyak bumi di daerah Kuala Terengganu atau Semenanjung Malaysia bagian timur. Kemudian hasil hutannya juga berada di daerah Sabah dan juga timah dan perak yang dihasilkan di daerah sekitar Kuala Lumpur. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai negara Myanmar. Nah, negara Myanmar memiliki hasil pertanian yaitu berupa padi, teh, tembakau, tebu, sayuran, gandum, jagung, dan masih banyak lainnya. Kemudian, negara ini juga memiliki hasil pertambangan. Hasil pertambangannya berupa minyak bumi, gas bumi, timah, seng, dan batu bara. Selain Myanmar ini dikenal sebagai memiliki hasil pertambangan, negara ini juga merupakan negara yang menghasilkan batu mulia. Nah, batu mulianya seperti jade, ruby, dan juga safir. Kemudian kita akan membahas mengenai penyebaran sumber daya alamnya. Penyebaran sumber daya alamnya seperti hasil perkebunan teh itu berada di daerah pelatasan, tembakau berada di daerah di bagian utara, kemudian tebu di daerah lembah Sungai Aitang, dan sayur-sayuran juga berada di daerah pantai Arakan Yaman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai negara Thailand. Thailand atau sering dikenal dengan negara gajah putih ini merupakan lumbung padi terbesar di negara ASEAN tentunya. Nah, di sini negara ini tentunya bukan hanya sebagai penghasil padi terbesar, dia juga memiliki hasil tambang tentunya. Hasil tambangnya yaitu berupa timah, timbal, seng, mangan, tembaga, biji besi, batu bara, emas, dan minyak bumi serta gas alam. Nah,
penyebaran sumber daya alam yang ada di ASEAN. Nah, penyebaran sumber daya alamnya itu daerah pertaniannya berada di daerah aliran sungai Chao Phraya, tambang timahnya berada di Semenanjung, Thailand. Kemudian gas alam ditemukan di lepas pantai Teluk Siang, dan juga penangkapan ikan yang ada di sungai Chao Phraya, Mekong, Selat Malaka, dan juga Teluk Siam. Lalu kita akan membahas mengenai negara Vietnam. Vietnam, hasil alamnya berupa pertanian, yaitu beras, buah-buahan, sayur-sayuran, jagung, ubi, tebu, teh, kopi. Hasil hutannya berupa kayu jati, bambu, dan hasil pertambangannya berupa antrasit, fosfat, tembaga, seng, krom, dan biji besi. Penyebaran sumber daya alamnya di daerah Vietnam juga merupakan daerah industri. Jadi di sini juga ada pengolahan bahan makanan, kemudian penggiling padi, tekstil, dan industri utama lainnya yang berada di daerah di kota Ho Chi Minh. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai negara Singapura. Singapura merupakan negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil. Nah, jika dibandingkan dengan negara ASEAN yang lain, negara ini merupakan negara yang wilayahnya sangat kecil. Dan begitu pula dengan potensi sumber daya alamnya. Bisa dikatakan bahwa di Singapura tidak ada sumber daya alam, karena di sana kebanyakan masyarakat ataupun penduduknya bekerja di sektor industri ataupun jasa, dan lebih banyak dia bekerja di bidang jasa. Jadi, negara Singapura hanya memiliki sedikit sumber daya alam. Ia bisa membudidayakan tanaman sayur-sayuran, dan itu dilakukan secara hidroponik. Dan negara Singapura juga mengimpor beberapa bahan mentah supaya bisa diolah di negaranya tersebut. Nah, itulah tadi ke-10 negara-negara ASEAN yang tentunya yang telah kita pelajari tadi. Ada Brunei Darussalam, ada Filipina, ada Indonesia, ada Kamboja, ada Laos, ada Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan juga Vietnam. Dan beserta potensi sumber daya alam yang ada di negara-negara ASEAN. Nah, itulah tadi penyampaian materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Kita telah membahas mengenai potensi sumber daya alam yang ada di negara ASEAN. Ada 10 negara ASEAN tadi kan? Ada Brunei Darussalam, ada Filipina, ada Indonesia, ada Thailand, ada Laos, ada Myanmar, ada Malaysia, ada Thailand, Singapura, dan juga Vietnam. Nah, itulah kita telah membahas mengenai potensi sumber daya alam yang ada di negara ASEAN. Nah, untuk tugasnya, Ibu tugaskan kepada anak-anak Ibu untuk membuat mind mapping sekreatif mungkin mengenai potensi sumber daya alam yang ada di negara ASEAN. Nah, untuk minggu besok kita akan membahas mengenai sumber daya manusia yang ada di negara-negara ASEAN. Untuk itu, Ibu minta maaf jika selama penyampaian tadi Ibu ada melakukan kesalahan ataupun ada kata-kata yang kurang pas, Ibu minta maaf. Untuk itu Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.